Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Putri, NIM 06520210176. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas public speaking saya dengan tema komunikasi digital. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih itu komunikasi digital? Nah, komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya ini bersifat putus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner tersebut membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi, informasi yang masuk akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Nah, adapun manfaat komunikasi digital. Yang pertama itu memudahkan komunikasi. Selain memudahkan komunikasi, dapat mengefisienkan waktu dan balasannya itu lebih cepat dibandingkan dengan komunikasi zaman dulu. Contohnya, saat kita ingin mengirim pesan melalui pos, otomatis surat itu sampai ke alamat yang dituju kurang lebih dari 3 hari. Itu pun kalau tidak terdapat halangan saat pengiriman. Tetapi lama pengirimannya itu tergantung dari jeda dan medan yang dilalui. Semakin susah dijangkau, maka surat pun akan susah ke alamat dituju dan balasan pesannya pun juga lama. Nah, yang kedua itu mendapatkan informasi yang lebih cepat. Selain komunikasi yang cepat serta simpel, manfaat lainnya ialah kita menerima informasi lebih tepat. Bila dulu kita menerima informasi hanya melalui koran, televisi hingga radio, sekarang kita menerima banyak berita melalui internet manapun dan kapanpun. Yang ketiga itu memudahkan pencarian kerja. Waktu kita ingin melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan dapat dilakukan asal jarak jauh tanpa mewajibkan kita ke kawasan yang dituju. Relatif, siapkan berkas-berkas serta kirimkan melalui email. Hal ini tentu saja meringankan para pencari pekerjaan tersebut. Selain buat melamar pekerjaan, komunikasi digital pun pula memudahkan buat menerima pekerjaan secara tunggal atau freelance. Yang keempat, membantu proses belajar mengajar. Kita dapat mengakses belajar dan mengajar dimanapun dan kapanpun. Contohnya pada saat pandemi, internet ini sangat bermanfaat bagi kita karena dapat belajar dan mengajar secara daring, dan dapat mempermudah belajar melalui aplikasi seperti Ruang Guru, YouTube, dan lain-lain. Tujuan komunikasi yang pertama itu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, ekonomis, dan tanpa kesalahan. Yang kedua itu dukungan pengandalan jarak jauh, sehingga memungkinkan pengguna pengandalan komputer dan perangkat dari jarak jauh. Yang ketiga itu penggunaan komputer secara terpusat ataupun tersebar, sehingga dukungan manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Yang keempat itu memudahkan pengelolaan pengaturan data antara dua perangkat atau lebih. Nah, adapun dampak komunikasi digital yang positif dan negatif. Nah, yang positif ini terdiri atas 6. Yang pertama, menghematkan jarak dan waktu. Yang kedua itu menghemat biaya, lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga itu memudah dalam mengakses. Yang keempat itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keenam itu memperluas silaturahmi dan pertemanan. Nah, yang keenam ini melakukan pesan beberapa tujuan secara bersama. Nah, adapun menurut negatif yang terdiri atas 4. Yang pertama itu tergantung dengan layanan internet. Yang kedua itu banyaknya penipuan. Yang ketiga itu tidak mengetahui secara pasti dengan siapa kita berhubungan. Yang keempat, tidak adanya privasi ketergantungan. Nah, yang terakhir ini ada contoh komunikasi digital seperti email, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, dan Twitter. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.